5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Apakah kalian siap untuk belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu adik-adik. Beberapa di antaranya ada meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan seperti patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Nah, kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk adik-adik, melalui darat atau kapal atau melalui sungai. Setelah itu, log tadi dipotong-potong sesuai kebutuhan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan adik-adik. Cara hanya dengan dijemur saja adik-adik. Jadi kayunya cukup dijemur. Nah, kayu itu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun loh adik-adik. Kelemahannya benda berbahan kayu itu tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, ini tadi tentang bahan dasar kayu adik-adik. Ternyata proses untuk membuat suatu lemari itu panjang ya. Harus menebang pohon dulu, lalu membawanya ke penggergajian. Di situ diolah menjadi papan-papan atau menjadi log, lalu dijemur, lalu dibuat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau dibuat lemari ya dibuat lemari, terus dibuat meja, dibuat kursi dan lain sebagainya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu tadi adik-adik? Ya, yang dibutuhkan sekitar 2-4 minggu. Lalu apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Nah, keunggulannya tadi adalah mudah dibentuk. Lalu beberapa benda yang terbuat dari kayu jati itu bisa bertahan sampai puluhan dan ratusan tahun ya. Jadi kayu ini sangat mudah dibentuk dan bisa bertahan lama. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu adik-adik? Ya, kelemahannya tadi adalah
benda yang terbuat dari kayu itu tidak tahan api dan mudah terbakar. Lalu ada beberapa jenis kayu yang mudah diserang rayap atau serangga lainnya. Jadi ini kelemahan benda yang terbuat dari kayu. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Coba adik-adik sebutkan apa saja sih benda yang terbuat dari kayu? Ya, ada almari, meja, kursi, pintu, jendela, atap, tangga, pensil, dan lain sebagainya. Adik-adik semuanya, kita telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Coba adik-adik lengkapi gambar pada kotak yang ada di buku kalian bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan tadi. Nah, pembuatan benda-benda dari kayu itu melalui beberapa proses. Proses yang pertama adalah penebangan pohon adik-adik. Lalu proses yang kedua adalah pengiriman log atau kayu gelondongan tadi ya dengan menggunakan angkutan truk. Setelah naikkan ke atas truk, nah kayu-kayu ini dibawa ke penggergajian, tempat penggergajian atau tempat pemotongan log kayu. Nah setelah itu log kayu yang sudah dipotong itu harus dijemur supaya tidak diserang rayap atau serangga. Ini adalah proses dari penggunaan kayu untuk dijadikan bahan dasar alat-alat di sekitar kita. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Coba kalian tuliskan pengamatan kalian di buku tugas kalian adik-adik. Contohnya di sini ada nama benda yaitu lemari. Kegunaannya untuk apa ya? Ya untuk tempat menyimpan buku pelajaran, alat peraga kalau di sekolah kalian ya. Lalu bisa juga untuk menyimpan baju. Nah, terus ada benda lagi yang terbuat dari kayu yaitu meja. Kegunaannya untuk menulis, untuk menggambar dan lain sebagainya. Untuk alas ya adik-adik, alas menulis, alas menggambar. Lalu ada papan tulis yang terbuat dari kayu, ya untuk menulis pelajaran yang sedang diajarkan. Lalu ada kursi, itu tempat untuk duduk. Lalu ada figura dari kayu adik-adik, itu tempat untuk memasang gambar. Jadi benda-benda yang terbuat dari kayu itu memiliki kegunaan masing-masing. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman warga. Adik-adik, jadi fungsi hutan itu untuk menyerap air hujan adik-adik. Nah karena hutan itu banyak pohonnya, pohon itu bisa menyerap air hujan. Lalu ketika pohon-pohon yang ada di hutan itu ditebangi, otomatis tidak ada yang menyerap air hujan. Airnya akan menggenang dan bisa terjadi banjir serta tanah longsor yang bisa menyebabkan kerugian bagi para warga. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu juga terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah adik-adik, apakah kita tidak boleh menebang pohon? Boleh adik-adik, tetapi menebang pohonnya harus dengan cara yang bijaksana. Ketika kita menebang pohon harus memilih pohon yang sudah tua. Setelah menebang pohon kita juga harus menanami kembali supaya hutan di sekitar kita tidak gundul. Nah adik-adik, di sini kita akan bermusyawarah tentang
membahas tentang tadi ya, tentang hutan yang banyak pohonnya lalu ditebang ya oleh penebang-penebang liar. Nah, musyawarah itu bertujuan membahas bersama suatu masalah sehingga masalah itu bisa diselesaikan dengan baik adik-adik. Itu tujuan dari musyawarah. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana ya cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya itu pemerintah bisa memberikan sanksi atau hukuman yang tegas terhadap para penebang liar. Lalu apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan adik-adik? Nah, yang terjadi ya akan ada bencana banjir dan tanah longsor. Lalu bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Ya, kita harus melakukan yang namanya penghijauan atau reboisasi di hutan-hutan yang gundul. Penghijauan atau reboisasi itu artinya menanami kembali hutan-hutan yang sudah gundul, yang tidak ada tanaman atau tidak ada pohonnya. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Ya, karena musyawarah itu bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja atau kursi ataupun benda kerajinan. Kayu itu bisa juga digunakan untuk perlengkapan olahraga seperti bermain bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul adik-adik. Bola dan pemukulnya ini terbuat dari kayu. Pemain harus memasukkan bola menuju ke gawang yang kecil ini nih adik-adik. Gawang kecil ini juga terbuat dari kayu. Sekarang adik-adik akan belajar melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak bisa digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa adik-adik? Karena bola kayu itu sangat berat adik-adik. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini akan terasa lebih ringan jika kita melakukan lempar tangkap bola. Ini adalah gerakan dasar melempar. Kalian di kelas 2 dan di kelas 3 awal ya sudah belajar tentang gerakan dasar melempar bola. Ada gerakan melempar melambung, gerakan lempar mendatar, dan gerakan lempar menyusur tanah. Kalian juga sudah belajar tentang gerakan dasar menangkap bola. Nah, adik-adik bisa mengkombinasikan gerakan melempar dan menangkap bola. Kalau gambar yang ini adalah gerakan melempar dengan cara melambung. Kalau yang bawah ini gerakan melempar dengan cara mendatar. Tentunya adik-adik masih ingat ya. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.